kita bahas tentang SOP tentang subarasi juga ya, subarasi sama eksekusi. Kalau hari ini kita bareng sama Dr. Wijaya, hari ini kita Q&A tentang ini marin placenta, salmon ovary peptide yang ada di dalam SOP subarasi. Jadi nanti ini Q&A bukan maksudnya ini ya semuanya nanya nih, terus kita hanya menjawab pertanyaan, bukan. Tetap akan ada presentasi, tetap akan ada slide, tapi di dalam slide-nya itu udah dipilihin semua sama Dr. Wijaya. Yang paling sering orang nanya itu kira-kira yang apa sih? Dan udah disiapin juga jawabannya. Contoh misalkan, terus saya ada mah nih, ada mah kira-kira apa? Dosisnya berapa? Nah, nanti dijelasin. Kenapa? Kata-kata dosis salah, harusnya mungkin pakai takaran ya, karena ini kan kita makanan. Terus kalau mah itu kenapa? Pertama mungkin ada yang selnya rusak di bagian mana atau terganggu di bagian mana. Terus nanti udah setelah itu baru dijelasin konsumsi produknya yang apa aja sih? Kenapa sih harus konsumsi produk yang ini? Nanti dijelasin secara lebih detail di presentasinya dari Dr. Wijaya. Ini sekarang kita panggil dulu Dr. Wijaya. Halo dok. Halo, halo. Nah, Ya. oke. Udah siap dok? Mungkin Siap. itunya. Ya jadi gitu ya dok. Mungkin kalau saya salah ada yang dibenerin, itu yang saya tadi bilang benar kan? Maksudnya ini tetap akan ada slide, tapi di dalam slide-nya ini berisikan pertanyaan-pertanyaan dasar yang biasanya orang sering banget nanya gitu kan. Contohnya kayak misalkan saya diabetes, minum subarasi berapa banyak sih, misalkan gitu. Atau contoh yang udah ini, saya susah buang air besar, misalkan minum usukusinya berapa banyak sih atau apa. Itu nanti akan dibahas semua kan dok, maksudnya di dalam slide itu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang lumayan sering kita dengar gitu dok ya. Ya, betul. Tapi lebih banyak bahas subarasi hari ini. Oke. Jadi ini mungkin yang untuk tanya-tanya dulu, di hold dulu mungkin ya, biar saya nggak scroll kejauhan. Kalau saya scroll kejauhan, nanti sampai ke bawahnya ini banget, jauh banget, 90 atau 80 chat tiba-tiba. Oke, silakan dok, waktu dan tempat saya persilakan. Screen share dulu ya. Bisa muncul? Muncul, cuman ini rada kepotong. Coba deh di full screen deh dok. Gimana caranya? Full screen slideshow, ada pilihan slideshow tuh di atas dok. Full screen dulu ya. Ya. Nah itu. Klik lagi full screen-nya. Tombol full screen-nya nggak mau diklik. Gimana ini? Nggak apa-apa kalau gitu. Di atas ada file, home, insert, design, transition, animation, nah slideshow pencet. Sekarang sudah full screen belum? Belum. Belum ya. Saya sudah muncul full screen. Terus saya ulangi lagi. Coba diulang boleh. Biasa kan nyangkut dok, kita biasa juga kayak gini sering. Coba. Tuh ada yang bilang dari Pak Suijan, tekan F5. Sebentar. Full screen. Keluar nggak? Kalau di saya sih masih sama kayak yang tadi. Coba di ini dulu deh dok, diulang share screen-nya. Sebentar, saya ini ya. Nah, habis itu ulang share screen. Sekarang? Nah, udah cocok. Ya.
Tinggal dimulai dari yang slide 1, habis itu di F5 aja. Oke, kita mulai ya. Baiklah, selamat siang rekan-rekan semuanya. Hari ini kita akan mendalami lagi mengenai subbarasi khususnya ya. Tapi ini sekarang lebih pada bagaimana cara kerjanya. Supaya kita nggak bolak-balik bertanya, pilih subbarasi atau eksekusi. Gitu. Saya bingung juga, sudah setahun lebih masih pertanyaannya sama. Nah, jadi kita mulai dengan SOP. Ini ada di SOP 100 maupun subbarasi. Ya. Jadi jangan juga orang makan SOP 100 dan subbarasi. Gitu. Aneh nanti kedengarannya. Pilih salah satu aja. SOP ini diambil dari kantung telur, ya selaput dari telur ikannya. Jadi bukan telurnya, bukan dagingnya. Ini kantongnya. Ikannya khusus, Oncorhynchus salmon. Dan kalau di paper itu mereka sebutkan sebagai SOM, Salmon Ovary Outer Membrane, gitu ya. Jadi ini jelas sekali dikatakan selaput luar dari kantung telur ikan. Nah, yang diambil itu adalah ekstraknya. Jadi ini merupakan hasil teknologi tinggi. Bukan sekedar kantongnya dikumpulin di blender lalu jadi bubuk salmon, bukan begitu. Ini teknologi tinggi, hanya diambil peptidanya. Peptida itu ikatan dari asam amino tertentu, ya. Jadi tidak semua asam amino yang diambil gitu. Nah, ini juga penting karena peptida ini yang menjadi tulang punggung kekuatan dari SOP ini. Dia akan berperan tuh sebagai messenger, pembawa pesan. Ya. Nah, jadi sekali lagi kita tidak perlu adu lengkap asam amino di dalam SOP lebih lengkap gitu, tidak perlu karena bukan itu kekuatan kita. Kalau hanya kelengkapan asam amino, kita makan telur itu, telur ayam itu sudah lebih murah gitu ya. Jadi sekali lagi kita bukan memproduksi kelengkapan asam amino dalam produk ini. Tapi messengernya ini yang penting. Peptida SOP. Ya. Begitu juga nanti dengan peptida dari otot sarden dan peptida dari kulit biji tomat itu yang mahal karena peptidanya. Ya. Nah, mereka akan menjadi messenger di dalam badan kita. SOP ini membawa pesan tuh ke dalam tubuh dan tubuh meresponinya dengan meningkatkan insulin-like growth factor 1. Ya, ini sudah dikenal luas kalau orang medis IGF-1 ini mereka tahu gitu. Karena peranannya nanti bersama-sama dengan growth hormone tuh untuk healing, untuk memperbaiki jaringan. Nah, lalu di dalam mekanisme kerjanya IGF-1 ini akan merangsang juga produksi stem cell, ya. Jadi kita memang tidak bisa menghitung jumlah stem cell-nya benar nggak meningkat kalau saya makan SOP, ya. Tidak begitu. Tapi para researcher hanya melihat ada kenaikan di dalam IGF-1 ini. Dan secara mekanisme IGF-1 yang nanti berhubungan dengan stem cell. Ya. IGF-1 ini lebih peranannya pada penyembuhan luka, ya, seperti growth hormone itu. Kalau pada orang dewasa dia tidak lagi untuk pertumbuhan, tapi untuk penyembuhan luka-luka atau penggantian sel. Ya. IGF-1 ini akan mengaktifkan stem cell. Nah, stem cell lebih lagi kerjanya, dia meregenerasi selnya. Ya, jadi kalau selnya sudah rusak banyak, tidak keuber dengan proses healing, dibutuhkan suatu regenerasi untuk mengganti dengan sel yang baru. Ya. Jadi penting ya kita menguasai mekanisme kerja SOP ini. Ini ingredient yang ada di dalam SOP. Kita dalami juga satu persatu.
Glutathione ini dikenal sebagai master antioksidan. Jadi kita punya banyak macam antioksidan dan mereka itu perlu hadir dalam satu rangkaian, satu set. Jadi tidak cukup hanya makan vitamin C dosis tinggi, itu baru satu macam antioksidan. Dia perlu kehadiran antioksidan lain supaya kerjanya tuh sinergi. Dan glutathione dikenal sebagai masternya. Dia mendukung kerja semua antioksidan. Nah, antioksidan ini bekerja menangkal radikal bebas. Radikal bebas itu bisa datang dari luar ya, dari polusi, asap rokok, asap knalpot gitu. Nah, bahan kimia yang kita semprotkan di dalam rumah kita, itu semua radikal bebas. Bisa juga radikal bebas itu diproduksi dari dalam badan kita sendiri. Waktu kita mengalami infeksi, peradangan, ada penyakit kronis, ya itu semua menghasilkan oxidative stress. Lalu glutathione juga dikenal bisa memperbaiki insulin resisten. Nah, dalam kondisi ini kita bukan kekurangan insulin, tapi reseptornya kita menjadi kurang peka. Nah, di sini glutathione bisa memperbaiki kepekaannya sehingga insulinnya bisa bekerja dengan lebih baik. Lalu peranan dia menekan peradangan pada autoimun. Ini juga dalam riset tuh diketahui dia bisa gitu ya. Nah, juga peranannya untuk sistem saraf pusat. Jadi glutathione ini sebagai master antioksidan, dia bisa menembus ke dalam otak. Gitu. Sementara antioksidan lain belum tentu bisa menembus ke otak. Ya. Jadi ini kelebihan kita ada glutathione. Lalu asam hyaluronat. Ini berperanan pada kulit dan sendi. Sendi itu di cairan sendinya. Jadi kalau dibilang ini lututnya mulai kering, itu ya dimaksudkan cairan sendinya berkurang. Jadi dengan keberadaan hyaluronic acid ini, dia akan menarik air di jaringan tersebut sehingga tercukupi kelembapannya. Ya, entah di kulit ataupun di sendi tadi. Kalau kulit bisa terisi kelembapannya, maka kita akan lihat kulitnya lebih padat, lebih kencang. Ya, tidak kering, tidak keriput. Nah, asam amino ini merupakan building block, ya, protein building block itu untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Gitu. Jadi sekali lagi keberadaan amino acid di dalam SOP ini bukan sekedar bahan nutrisi. Gitu. Ya, kalau bahan nutrisi kita bisa ambil dari bahan lain, ya. Tapi lebih pada peptidanya tadi. Ini sudah dijelaskan ya. Lalu ada kandungan asam nukleik, asam nukleat, ya. Nah, ini dikatakan merupakan bahan yang paling penting bagi tubuh kita karena dia akan digunakan untuk menyusun DNA kita, bahan baku untuk menyusun DNA. Dan DNA kita tahu merupakan dasar dari encoding, ya, pengkodean di dalam sel kita untuk membentuk macam-macam zat. Ini contohnya RNA dan DNA dalam tubuh kita. Masing-masing tuh punya asam amino yang berbeda, gitu ya. Jadi kita memberikan bahan baku untuk kecukupan produksi DNA ini. Lalu kondroitin ini bagian penting sekali dari tulang rawan. Kita tahu tulang kita ujungnya itu di persendian itu biasanya merupakan tulang rawan. Jadi bantalan yang diregenerasi terus. Kalau dia mulai keroposan, nggak mulus, sendi kita mulai bermasalah. Jadi ini juga memberi efek elastisitas dari sendi kita. Kalau ini kurang, dia akan berpengaruh pada struktur lainnya, kolagen. Jadi ini suatu kerjasama yang perlu ada dalam persendian kita.
Nah, elastin juga begitu. Elastin, kolagen, kondroitin itu bagian dari sel-sel sisi luarnya. Jadi antar sel itu ada jaringan yang namanya matriks ekstraseluler. Jadi ini pengisinya. Dan elastin ini memberi sifat elastis, kenyal. Jadi kulit bayi itu kalau kita cubit tuh dengan cepat dia akan kembali lagi. Berbeda sama kulit orang lansia. Dicubit nggak balik lagi. Ya, ini karena keberadaan elastin. Jadi semua bahan-bahan ini penting untuk menjaga kemudahan dari jaringan kulit dan persendian. Ya. Kolagen juga protein yang paling banyak kita butuhkan. Ini keberadaannya ada di kulit, otot, tendon, pembuluh darah, hampir semua tubuh kita tuh mengandung kolagen juga. Dan dia juga berperanan nanti dalam proses pembekuan darah. Ya, supaya terjadi gumpalan darah menyumbat luka robekan. Oke. Nah, SOP 100 ini kita punya hak patennya. Nah, ini nomor patennya dan kita berpegang hanya pada hasil paten ini. Ya. Paten yang pertama ini untuk regenerasi sel, yang kedua untuk perbaikan aliran darah, dan yang ketiga untuk anti-aging, khususnya kelihatan di kulit. Keriputnya itu lebih berkurang. Ya. Ini yang kita bisa pastikan ada buktinya. Ya. Hal-hal lain, misalnya keberhasilannya memperbaiki fungsi ginjal, itu tidak tercakup dalam paten ini. Tapi merupakan hasil tambahan karena adanya kerja 3 mekanisme ini. Gitu. Ya, nanti saya jelaskan lagi. Nah, kita ambil 10 testimoni yang paling sering saja untuk dibahas hari ini ya. Sendi tadi kita sudah singgung bagaimana bisa dia memperbaiki sendi. Karena ada regenerasi ditambah lagi bahan-bahan yang diperlukan oleh sendi. Ya, kolagen, elastin itu. Nah, diabetes juga begitu. Dia bisa membaik, pankreasnya bisa menghasilkan lebih banyak insulin karena terjadi regenerasi di pankreasnya. Gitu. Ya, ini merupakan suatu terobosan. Karena kalau obat-obat yang digunakan untuk mengatasi diabetes itu tidak memulihkan pankreasnya. Dia memang menurunkan gulanya, tapi pankreasnya tidak diperbaiki. Butuh kemampuan regenerasi untuk memperbaiki pankreas. Ya. Begitu juga organ-organ lain itu semuanya tidak lepas dari peranan regenerasi dan perbaikan aliran darah. Ya. Itu kunci utamanya. Kita coba dalami lagi per penyakitnya. Ya. Oke. Nah, subarasi itu adalah khasiat SOP ditambah lagi 2 peptida yang baru. SOP-nya sendiri ditingkatkan menjadi 150 mg, ditambah peptida dari otot ikan sarden. Jadi ini sekali lagi ini peptida, diambilnya dari ototnya saja gitu. Jadi jaringan yang lain tidak. Dan hasilnya dia mempunyai efek antihipertensi. Sebaliknya yang satu lagi tambahannya peptida dari kulit biji tomat. Ini sudah dikenal dengan merek dagang Fruit Flow. Nah, dia punya efek anti-agregasi trombosit. Jadi subarasi merupakan kombinasi dari efek SOP yang tadi kita sudah dengar, ditambah efek antihipertensi dan anti-agregasi trombosit. Oke. Pak Angga, masih dengar? Masih. Tadi saya lihat ada yang raise hand, mungkin ada gangguan gitu. Enggak ya? Nggak ada sih, aman, Dok.
Oke, sekarang kita coba dalami bagaimana dia bekerja sebagai antihipertensi. Karena ini menyangkut pertanyaan, oh, kalau saya darahnya normal atau bahkan darahnya rendah, bisa nggak makan Subarashi? Ya. Jadi efeknya berkaitan dengan bahan hormonal yang namanya angiotensin. Angiotensin 1 itu diproduksi normal di dalam liver kita. Tapi dia sebagai bahan yang masih inaktif. Jadi kalau tubuh memerlukan baru diubah menjadi angiotensin 2 gitu ya. Jadi kalau angiotensin 2-nya tidak naik, tidak terjadi apa-apa. Karena ini normal ada dalam tubuh kita. Nah, kalau angiotensinnya naik, diproduksinya banyak dari angiotensin 1, baru terjadi perubahan pada pembuluh darah kita. Ya, pembuluh darah itu akan mengalami konstriksi, dia mengerucut gitu, menyempit. Karena di dalam pembuluh darah itu ada ototnya, jadi ototnya akan berkontraksi dan pembuluh darahnya mengecil diameternya. Nah, kalau terjadi itu, kita sebut tahanan perifer itu meningkat. Itu sama seperti selang tuh yang diameternya lebih kecil. Itu seberapa lebih besar. Yang dikenal sebagai angiotensin converting enzyme, ACE. Ya. Nah, kerjanya Subarashi adalah menghambat enzim ini. Jadi kalau enzim ini dihambat, angiotensin 2 tidak terbentuk. Kalau dia tidak terbentuk, tidak terjadi hipertensi. Ya. Nah, disinilah kita mengenal kata antihipertensi. Ini berbeda dengan istilah hypotensive agent. Kalau hypotensive agent itu dia dengan sengaja menurunkan tensi. Jadi orang yang normal kalau makan hypotensive agent, turun tensinya. Nah, itu tidak boleh pada sembarang orang. Tapi kalau dia anti-hipertensi, dia hanya mencegah angiotensin 2-nya ini meningkat banyak. Itu kerjanya. Berikutnya anti-agregasi trombosit. Trombosit juga dalam keadaan normal tuh tersedia dalam jumlah cukup, standby kalau ada suatu perlukaan, dia akan diubah menjadi trombosit yang aktif. Nah, trombosit aktif itu sifatnya tuh akan lebih mudah melekat satu sama lain, ya, karena selnya tuh berubah dari yang bulat mulus tuh menjadi berduri-duri, sehingga mereka dengan mudah melekat satu sama lain, juga melekat ke dinding pembuluh darah. Nah, melekat ke dinding pembuluh darah ini merupakan bagian dari proses terjadinya trombosis di pembuluh darah dan akhirnya bisa menyumbat pembuluh darah itu. Ya. Trombosit sendiri hanya bagian dari proses pembekuan darah. Karena selain sel trombosit dibutuhkan juga bahan-bahan kimia lain ya yang kita kenal sebagai zat pembeku darah. Jadi berbeda ya. Trombosit itu selnya, zat pembeku darah itu bahan kimianya. Nanti ditambah lagi dengan fibrin, dengan kolagen tadi, baru lengkap menjadi gumpalan bekuan darah. Nah, ini yang menyumbat robekan pada dinding pembuluh darah. Ini saya mau perlihatkan diagram hubungannya hipertensi dengan penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler itu mencakup serangan jantung dan juga stroke nanti. Jadi hipertensi ini, tekanan pada dinding pembuluh darah itu mengakibatkan suatu hemodinamik stres. Jadi setiap kali jantung pompa, terjadi tekanan pada pembuluh darah.
tentu akan ada perlukaan di dinding pembuluh darah. Perlukaan itu nanti akan mulai menarik trombosit. Jadi ini satu bagian. Bagian yang lain yang terkait dengan hormon tadi, renin-angiotensin ini. Nah, kita bisa memblok di jalur renin-angiotensin ini dan juga memblok kerja dari trombosit di jalurnya yang sisi kiri ini ya, karena hemodinamik stres ini. Dengan memblok kiri kanan kita bisa mengurangi resiko terjadinya aterosklerosis. Ya. Jadi terbentuknya plak-plak di pembuluh darah kita bisa kurangi kalau kita sejak awal sudah melindungi dengan subarasi ini. Ya. Jadi otomatis kalau aterosklerosis bisa dicegah, maka kardiovaskular ini juga akan bisa dicegah. Saya ceritakan teman saya, dia 5 tahun lalu tuh check up, kalsium skornya masih rendah. Kemarin, berarti 5 tahun ini, dia mau ikut asuransi, asuransinya minta cek treadmill gitu ya. Ternyata di treadmill testnya itu positif hasilnya, ada ischemic response, sehingga diharuskan periksa dengan MSCT meneliti keadaan pembuluh darah di jantungnya. Singkat cerita, hasilnya dia ditolak oleh asuransi dan diharuskan periksa lebih detail lagi, melihat gambaran dari pembuluh darah jantungnya. Nah, hasil akhirnya ternyata pembuluhnya itu sudah mampat sampai 80-90% di dalam 5 tahun. Ya. Nah, dokternya lihat gambar pertama memperkirakan ini cukup pasang 1 ring. Tapi setelah dilakukan kateterisasi, ternyata yang tersumbat bukan hanya 1 pembuluh darahnya. Ada banyak tempat sehingga akhirnya masuk 6 ring. Gitu. Ya, padahal pasiennya tidak mengalami serangan, jadi ketahuannya kebetulan karena dia mau masuk asuransi. Ya. Nah, di sini kita lihat betapa buruknya kondisi hipertensi kalau disertai dengan kolesterol tinggi, gitu ya. Apalagi kalau ada gula darah juga tinggi, itu dengan cepat dia akan menyumbat pembuluh darah. Ya. Nah, seperti ini mekanismenya. Ini gambar bulat ini LDL kolesterol. Jadi dari kolesterol tuh yang berperan buruk pada penyumbatan tuh LDL-nya. Perhatikan ya, waktu cek lab LDL-nya berapa. Kalau LDL tinggi ini yang akan menjadi cikal bakal terbentuknya benih plaknya. Gitu ya. Ditambah peradangan. Peradangan tadi bisa dari tekanan hipertensi, bisa dari rokok, dari kencing manis. Itu mempercepat proses terbentuknya plak ini. Ya. Ini seperti ini gambarannya. 10 tahun, 30 tahun, 40 tahun tuh dengan cepat tuh bisa tersumbat. Anak sekarang kalau dia balita ya sudah overweight, hati-hati. Karena proses pembentukan plak juga mungkin sudah mulai terjadi. Ini sisanya ini yang dikatakan berapa persen. Jadi kalau dia bilang penyempitannya 80%, berarti lubangnya ini tinggal 20%. Dan kita tidak bisa hitung, oh 20% kalau mampet total tuh masih berapa tahun ya, gitu. Nggak bisa. Karena sewaktu-waktu bisa terjadi plaknya ini robek. Ya. Terjadi kebocoran plak, itu dalam hitungan menit, trombosit akan berdatangan dan memulai reaksi pembekuan darah dan tersumbat total dalam hitungan menit, ya. Jadi kita jangan main-main dengan penyempitan pembuluh darah ini. Nggak perlu tunggu 90% baru heboh. Sedini mungkin kita harus cegah
Jangan sampai terjadi plak yang menimbulkan penyempitan. Kemudian saya mau ceritakan juga isu sekitar paten ini, karena ada downline yang dikuliahi oleh prospeknya mengenai paten ini. Kita mengenal memang paten merek. Paten merek itu urusan bisnis, supaya mereknya tidak digunakan oleh perusahaan lain, gitu ya. Jadi kalau kita bilang paten SOP itu bukan soal paten merek, nggak ada urusannya dengan kita. Gitu. Tapi yang kita maksud adalah paten fungsinya. Ini yang diteliti oleh para researcher di Jepang itu, dan kita punya researcher Jepang itu kualitasnya itu PhD gitu ya. Jadi mereka memang orang-orang yang menekuni bidang penelitian ini. Nah, paten fungsi ini baru bisa didapat kalau dilakukan uji klinis. Jadi yang tertera di box SOP nomor patennya ini menjelaskan penelitian uji klinisnya ini dan hasilnya. Nah, setelah terbukti benar, diakui, baru kita bisa mengklaim fungsinya untuk regenerasi, gitu ya. Karena tanpa uji klinis ini kita tidak bisa mengklaim efek regenerasi ini. Nah, ini kembali tadi 3 paten fungsi yang kita kenal, ya. Saya sudah singgung. Fungsi perbaikan sirkulasi darah ini, saya ceritakan sedikit bagaimana mereka membuktikannya ya. Itu mereka pakai alat, lalu diukur pulsnya, denyutannya di ujung jari-jari. Itu bisa menggambarkan seberapa elastisnya pembuluh darah yang ada di ujung-ujung jari. Makin tua, makin tidak elastis. Makin mengeras dia dan pembuluh darahnya juga makin kecil. Nah, jadi mereka teliti, ternyata setelah konsumsi SOP ini, terjadi perbaikan pulsasinya ini. Yang menunjukkan aliran di ujung-ujung jari itu lebih bagus daripada sebelum diberikan produk ini. Jadi ini bukti klinisnya seperti itu. Lalu yang ketiga, efek perbaikan kulit, mereka teliti struktur kulitnya itu juga dengan peralatan modern tuh. Mereka gunakan coefficient wrinkle, jadi nilai dari kerutan yang ada di kulit. Dan mereka dapatkan terjadi perbaikan sejak minggu kedua konsumsi SOP. Penelitiannya sendiri itu 8 minggu. Jadi di sini membuktikan bahwa terjadi perbaikan di tingkat struktur kulitnya. Regenerasi sel maupun aliran darahnya membuat terbukti pada kulitnya. Ya. Nah, klien ada yang mempertanyakan soal uji klinis. Ya, mana uji klinisnya? Tentu yang dia maksud adalah uji klinis terhadap suatu penyakit. Ya, kalau kita bilang ini bisa memperbaiki fungsi ginjal, klien khususnya orang yang tahu medis itu dia akan langsung tanya mana uji klinisnya untuk sakit ginjal. Ya. Nah di situ kita jadi terjebak dengan omongan kita sendiri. Ya. Produk Subarasi ataupun Utsukushi ini bukan obat untuk indikasi suatu penyakit tertentu. Ini ingat betul dah semuanya ya. Jadi kita bukan obat untuk penyakit A, B, C, D, E itu bukan. Karena kalau kita mengklaim itu, kita akan diminta uji klinis untuk penyakit tersebut gitu. Dan kita tidak punya. Yang kita punya adalah uji klinis untuk paten fungsi dasarnya, regenerasi dan aliran darah. Kalau dengan regenerasi dan aliran darah
fungsi ginjalnya membaik, fungsi pankreasnya membaik, ya itu otomatis gitu, secara alamiah itu terjadi. Jadi kita memang tidak punya uji klinis untuk suatu penyakit. Nah, lalu di dalam obat itu, kalau ada uji klinis untuk penyakit A misalnya, lalu penyakit B ternyata juga membaik, itu tidak boleh kita tambahkan ini hasilnya untuk penyakit A dan penyakit B gitu, nggak boleh. Itu harus ada uji klinis lagi untuk penyakit B, betul nggak dia bermanfaat. Itu namanya perluasan indikasi. Ya. Nah, bagaimana dengan Subarasi? Ya sama, kita bukan obat. Kalau dia ada perluasan fungsi melalui testimoni, oh ternyata dia juga bisa menumbuhkan rambut, oh ternyata haidnya juga jadi teratur, hormonnya jadi lebih seimbang gitu ya. Itu bukan perluasan indikasi. Itu memang fungsi organ di mana-mana mengalami perbaikan ya. Jadi kita jangan repot dibuat oleh pertanyaan mana uji klinisnya. Ya. Nah, ini contoh nih. Kalau paten fungsi melancarkan darah. Nah, ini kan akan berlaku untuk semua area. Ya. Entah darah di mata, darah di kaki, darah di jantung. Karena fungsinya melancarkan darah. Gitu. Nah, ini suatu temuan fisiologis namanya. Yang tadi indeks pulse finger itu ya. Jadi kalau dia fungsi fisiologis yang dasar, dia tidak dibatasi untuk organ mana saja gitu ya. Dia akan berlaku untuk semuanya. Bisa nggak untuk aliran darah di jantung? Bisa nggak di ginjal? Ya otomatis karena memang tugasnya hanya melancarkan darah. Ya. Nah, dan kemarin juga ada yang kepinteran mengomentari gitu ya. Itu penelitian tahun berapa gitu, 19 berapa gitu. Itu masih berlaku nggak katanya gitu ya. Kalau namanya penelitian dasar itu seperti melancarkan darah, ya dia tetap berlaku. Masa kita setiap tahun harus meneliti hal yang sama? Kan tentu tidak. Gitu ya. Sampai ada penelitian lain yang membatalkan temuan awal itu. Orang lain menemukan, oh ternyata tidak demikian. Bisa jadi batal temuan pertama. Ya. Jadi dia tidak dibatasi oleh tahunnya. Ya. Oke. Lalu bagaimana SOP bisa membantu autoimun, alergi gitu ya. Autoimun, alergi ini termasuk reaksi hipersensitivitas sistem imun. Jadi sistem imunnya bukannya lemah, bukannya kurang, tapi justru dia kesannya tuh berlebihan. Sensi kalau orang bicara emosi itu sensi gitu ya. Nah, jadi bagaimana Subarasi SOP bisa memperbaiki ini? Kita hanya bisa melihat dari ingredient yang ada itu mekanisme apa yang terlibat di dalam hipersensitivitas ini. Ya. Pertama, pada waktu terjadi alergi itu akan dilepaskan aneka bahan yang bersifat radikal bebas. Jadi keberadaan misalnya tadi glutathione itu dia akan membantu menetralisir radikal bebas ini. Dengan demikian dia mengurangi kehebatan rantai reaksi alergen dan antibodi. Ya. Kemudian antioksidan itu juga berperanan menekan peradangan. Karena kalau terjadi peradangan, reaksi itu tambah heboh gitu. Jadi banyak yang ikut campur, terjadi reaksi yang makin hebat. Sama seperti kalau gatal, kita garuk, makin bengkak. Itu karena terjadi inflamasi sehingga reaksinya makin menjadi-jadi. Lalu dengan daya regenerasi dia memperbaiki kerusakan sel. Baik yang terjadi setelah alerginya muncul atau
sel yang menyebabkan hipersensitivitas ini. Nah, di dalam teori sistem imun ada sel yang namanya suppressor T atau nama lainnya regulatory T cell, gitu ya. Nah, dia yang bertugas untuk mengerem suatu reaksi inflamasi supaya jangan kebablasan. Nah, ada kemungkinan orang-orang yang autoimun dan alergi ini suppressor T-nya ini kurang kerjanya, kurang aktif, kurang baik. Dan kalau produk kita bisa menetralisir hipersensitivitas ini, secara teoritis kemungkinan karena fungsi suppressor T-nya ini diperbaiki. Gitu. Dan kalau ini bisa membaik, maka toleransi terhadap alergen itu menjadi lebih tinggi. Gitu. Dia jadi lebih toleran, tidak lagi sensi. Gitu, ya. Nah, kita bisa dapatkan ini memang melalui testimoni. Bagaimana orang yang bersin-bersin begitu sering dalam sehari, kok bisa berkurang semua bersin-bersinnya, nggak meleleh lagi. Itu kan jelas terjadi penurunan hipersensitivitas. Ya. Jadi kalau di tantangan mana uji klinisnya, itu urusan dokter lah untuk meneliti itu. Kita hanya mau ambil hasilnya aja. Yang penting orang yang alergi, dia bisa berkurang dan hidupnya bisa lebih nyaman. Ya. Lalu bagaimana SOP membantu penderita kanker? Kanker itu bersaing dengan jaringan sehat. Dia akan merusak sel-sel sehatnya, khususnya yang di sekitar dia. Karena dengan lemahnya jaringan sehat, si sel kanker ini akan lebih leluasa untuk berkembang. Salah satu, dia akan keluarkan zat-zat toksik sehingga sel-sel di sekitar itu menjadi sakit. Dia keluarkan radikal bebas, keluarkan zat kimia yang bersifat asam, gitu. Lalu dia bisa bikin lingkungannya tuh jadi miskin oksigen, sehingga sel sehat kalau tidak dapat oksigen mati, sementara sel kanker tidak butuh oksigen bisa hidup, gitu ya. Itu cara dia untuk mendominasi lingkungannya. Nah, di sebelah kanan ini ada bukti berupa visual. Bagaimana sel-sel kanker ini mengeluarkan gelembung-gelembung cairan yang akan merusak lingkungannya. Dia bisa merusak sel sebelahnya. Ya. Sehingga sel sebelahnya juga mungkin DNA-nya bisa mengalami mutasi sehingga seperti tertular dengan kankernya ini. Ya. Nah, itu caranya. Jadi di dalam badan kita terjadi peperangan antara sel sehat dengan sel kanker ini. SOP akan meregenerasi sel yang sehat. Sel yang sehat, ya, dia tidak akan memperbanyak sel kanker, gitu. Karena sel kanker itu tidak bisa lagi dikontrol oleh sinyal-sinyal yang ada di badan kita. Dia mau memperbanyak dirinya sendiri, tidak peduli lagi sinyal yang ada di tubuh kita suruh berhenti, itu nggak bisa. Lalu dengan perbaikan aliran darah, sel yang sehat itu juga akan mulai mendapatkan darah segar lagi. Ya. Oksigennya juga akan meningkat dengan aliran darah yang baik. Lalu radikal bebasnya juga dinetralisir. Ya. Singkat kata, dia akan menguatkan jaringan yang sehat. Sehingga membantu perlawanan terhadap kanker. Nanti kalau ditambah dengan Utsukushi, dia bekerja mengaktifkan natural killer cell yang lebih spesifik lagi untuk melawan sel-sel yang berubah ini, bermutasi ini. Jadi kalau pada sel penderita kanker kita butuh kedua produk ini. Gimana hipertensi? Tadi kita sudah singgung sedikit ya. Hipertensi itu secara alami itu memang bisa terjadi. Itu respon yang normal, yang fisiologis, ya, supaya suplai darah ke organ itu lebih banyak. Tadi saya sudah singgung, ibarat
selang tuh dipencet, maka semprotannya akan menjadi lebih kuat. Itu cara hipertensi untuk memperbanyak suplai darah ke organ. Nah, kalau dia suplainya sudah tercukupi, tensinya akan turun lagi secara otomatis. Nah, SOP ini membantu meningkatkan aliran darah. Ya, tadi kan sudah terbukti dia meningkatkan aliran darah. Jadi tubuh tidak perlu menaikkan tensi untuk kecukupannya. Nah, ini otomatis terjadi. Jadi kalau orang minum SOP lalu besoknya atau minggu depannya tensinya turun, itu karena suplai darahnya membaik. Apalagi sekarang subarasi ditambahkan antihipertensi, ya, dia efeknya mestinya akan lebih kuat lagi dibandingkan SOP saja. Lalu pada hipertensi kita juga ingat dia mempunyai daya rusak terhadap organ-organ yang terminal yang di ujung-ujung, ya, itu disebut end organ. Karena tekanannya semprotan yang begitu tinggi, dia bisa merusak. Mata, ginjal, jantung, otak itu termasuk di dalam end organ itu. Jadi pada hipertensi matanya bisa rusak juga. Dan pembuluh darah, tadi kita sudah singgung karena tekanan yang meningkat, dinding pembuluh darah itu bisa terluka. Terluka, dia akan menarik trombosit, LDL, kolesterol, semua menimbulkan plak di situ, makin sempit, tensinya makin meningkat lagi, gitu. Ya. Jadi kita memotong jalur-jalur ini sebelum terjadi penyakit. Bagaimana dengan sakit lambung kronis atau yang komplikasi sudah sampai ke kerongkongan, ya, kita kenal sebagai GERD. Regenerasi sel bisa memperbaiki mukosa lambungnya. Bahkan kalau dia sampai luka, erosi, itu juga bisa lebih cepat ditambalnya. Terlebih lagi, otot sphincternya, orang yang GERD itu asam lambungnya naik ke atas, itu karena sphincternya melemah. Biasanya kalau kita bertahap itu hanya angin yang keluar. Tapi kalau sphincternya melemah, maka cairan lambung ikut naik juga. Itu yang bikin kita rasa asam, rasa sakit di tenggorokan itu. Nah, dengan daya regenerasi yang sama, kita bisa harapkan otot-otot sphincter ini juga akan menjadi lebih kuat. Sehingga GERD-nya bisa hilang. Ya. Nah, ini harapan kita ke sana. Tapi harapan itu tidak bisa mengandalkan hanya pada SOP atau subarasi. Karena pada awal mulanya lambung itu sakit sampai komplikasi itu tidak lepas dari gaya hidup kita. Jadi seringkali kalau orang datang dengan sakit lambung, saya suka bilang itu penyakit buatanmu sendiri, ya, karena gaya hidupnya yang nggak beres. Misalnya dia jam makan dia nggak makan, tanggung kerja sampai dia kelaparan. Karena dia kelaparan, makannya juga jadi melebihi takaran, makan sampai kekenyangan. Ya. Jadi kondisi yang over volume ini akan melemahkan klep di esofagus itu. Lambungnya juga jadi berat kerjanya, karena tidak ada ruang untuk berkontraksi, terlalu penuh. Orang yang overweight itu juga membuat metabolisme semua juga jadi jelek. Ya, asam lambungnya juga mungkin lebih banyak. Ditambah lagi jenis makanannya. Kalau dia banyak makanan berlemak, entah benar-benar lemak atau tersembunyi dalam bentuk gorengan, itu dia lebih lama bertahan di lambung. Sehingga lambung yang mestinya sudah kosong, dia masih terisi. Nah, ini membuat kerja lambung jadi lebih berat juga. Satu lagi kebiasaan yang sering itu makan terburu-buru. Karena kejar tayang semuanya
jadi buru-buru. Makan terburu-buru. Apa akibatnya? Akibatnya makanan yang mestinya digiling oleh gigi, dia oper ke lambung yang tidak punya gigi. Kita bisa bayangkan betapa beratnya kerja lambung mewakili kerja di mulut. Ya. Jadi ini semua akan membuat lambungnya bermasalah. Jadi sekali lagi kita tidak bisa hanya mengandalkan saya minum SOP sudah sekian box, nggak ada hasil. Ya, gaya hidupnya seperti ini, bagaimana mau ada hasil? Nah, ini lain lagi untuk pertumbuhan rambut. Normal dikatakan kalau masih di bawah 100 helai itu masih bisa terkejar, orang tidak menjadi menipis rambutnya. Tapi kalau terjadi kondisi-kondisi kurang gizi, ya, entah karena dietnya terlalu ketat atau memang asupan proteinnya kurang, habis sakit berat sehingga berat badannya turun banyak, ini akan membuat rambut rontok lebih banyak. Juga kebiasaan pakai hair dryer, ya, ini merusak. Plus gangguan hormonal juga bikin rambut rontok. SOP bisa membantu ini pada hal-hal yang saya cetak hitam ini ya, kecukupan proteinnya lewat asam amino tuh kita bisa bantu. Tapi jumlahnya nggak banyak ya, jadi kita tetap perlu mensuplai protein dari sumber lain. Lalu hormonal imbalance juga kita bisa perbaiki. Usia kita bisa lawan gitu karena daya regenerasi kita. Tambah usia, stem cell-nya tambah sedikit. Dengan menambahkan subarasi, kita berharap stem cell-nya akan meningkat sehingga rambutnya juga akan pulih lagi. Sekarang kembali pertanyaan yang selalu masih ada. Mesti minum berapa banyak takaran, dosisnya berapa gitu ya. Kita biasakanlah saling ingatkan ya, jangan pakai kata dosis. Karena itu istilah yang diterapkan untuk obat. Nah, kalau untuk makanan kita pakai takaran. Nah, SOP 100 plus itu isinya 100 mg. Nah, sekarang dinaikkan menjadi subarasi isinya 150 mg. Nah, SOP kita tahu standarnya kita sehari 1 sampai 6 saset. Tergantung kebutuhan. Jadi kalau dikonversi ke subarasi dia 1 sampai 4 saset. Ya. Nah, kalau hanya untuk maintenance jaga kesehatan kita cukup 1 kali 1 gitu. Tapi kalau sudah ada sakit dan biasanya yang member ini kan ada sakit gitu. Karena dia butuh jangka panjang. Nah, itu takarannya nggak cukup lagi 1. Dia butuh 2 sampai 4 saset. Pada kondisi yang lebih berat itu dia butuh sampai 6 saset kalau SOP. Oke. Nah, apa yang membuat kita menentukan ini 2 atau 3 atau 4 gitu ya. Ingat ya, bukan nama penyakitnya yang menentukan ini perlu 2 atau 4. Karena sekali lagi kita bukan obat untuk penyakit ABCDE. Jadi bukan nama penyakitnya. Ini kanker stadium 4, berapa dosisnya? Mau stadium 1, mau stadium 4, itu perlakuan kita sama. Gitu ya. Yang menjadi patokan adalah ini. Berapa banyak kerusakan selnya? Ringan, sedang, atau berat? Kalau stadium 4 itu menimbulkan kerusakan di berbagai organ, kita kelompokkan dia termasuk berat misalnya gitu. Tapi sekali lagi bukan karena stadiumnya gitu, tapi karena kondisi kerusakannya banyak. Ditabrak sepeda sama ditabrak mobil,
takarannya jadi berbeda karena kebutuhannya berbeda. Ya. Lalu usia, makin tua, makin sedikit cadangan stem cell. Jadi ada klien usianya sudah hampir 90 tahun. Dia katakan dia minum sudah sebulan biasa-biasa aja tuh. Dia sudah minum sekian box. Jadi saya selalu ingatkan lagi, jangan pakai sudah minum berapa box gitu ya. Itu tidak menunjukkan sesuatu gitu. Kita butuh minumnya sehari berapa. Ternyata benar, orang itu minumnya sehari 1. Usianya udah 80 lebih. Ya, walaupun dia minum sudah 3 bulan dengan takaran 1x1, ya tidak cukup. Ya. Jadi usia mempengaruhi berapa banyak kebutuhannya. Lalu lama sakitnya, kalau sakitnya sudah 10 tahun, apalagi kencing manis 10 tahun, ya tentu kerusakannya lebih banyak. Kita berikan takaran yang lebih tinggi. Komplikasi, begitu. Ada kencing manis, ada kolesterol, ada darah tinggi, asam urat, semua banyak gitu masalahnya. Dia butuh lebih banyak. Ya. Jadi jangan lagi ada pertanyaan, kalau saya sakit polikistik ovari, berapa dosisnya? Oke, bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak itu kalau dari stem cell dia tidak ada masalah, dia masih tercukupi, penyembuhannya masih cepat, ya. Jadi anak-anak tidak perlu, kecuali kalau ada indikasi, ya. Anaknya tumbuh kembangnya ada masalah, terlambat, kepalanya tadi ada pertanyaan, kepalanya tidak bisa ditegakkan, nah, itu ada masalah. Kalau ada masalah, ada indikasi, kita bantu dengan SOP supaya terjadi regenerasi terhadap ketinggalan pertumbuhannya, tumbuh kembangnya. Ya. Patokan umum anak-anak itu 6 sampai 12 tahun itu ya, itu setengah takaran dewasa, itu patokan umum. Kalau 6 tahun ke bawah ya lebih sedikit lagi, antara 1/4 1/3-nya gitu. Itu perkiraan aja. Jadi satu saset tuh dibagi 2. Nah, diminumkan setengahnya, lalu besoknya setengahnya lagi. Kalau dia lebih kecil lagi, mungkin yang setengah saset itu kita tidak minumkan sekaligus, tapi kita bagi lagi dalam 2 kali pemberian. Ya, itu semua perkiraan. Masih juga sekitar orang hamil boleh tidak minum subarasi ya. Mereka yang sudah minum dalam program untuk hamil, lalu meneruskannya semasa hamil sampai lahir, dan anaknya itu sehat, gemuk gitu ya, tentu akan bilang minum aja nggak apa-apa, saya udah alamin kok aman misalnya gitu ya. Tapi ingat, kita nggak bisa mengandalkan testimoni perorangan lalu digeneralisir. Ya, hati-hati karena hasilnya kan nanti bisa beda. Kita ambil aturan umum saja. Ini berlaku di dunia medis ya. Kehamilan 3 bulan pertama, trimester pertama itu, sebisanya hindari obat suplemen yang tidak benar-benar harus masuk. Jadi boleh makan, boleh enggak, itu sebisanya kita hindari. Kenapa? Karena 3 bulan itu fase-fase pembentukan organ. Ya. Nanti kalau terganggu fase itu, cacat janinnya. Nah, cacat itu kan memang tidak semua yang diberikan cacat. Tapi kan tetap resiko. Dan kalau sampai kejadian, kan penyesalannya seumur hidup. Gitu. Jadi ini pedoman umum. Berlaku untuk obat atau suplemen. Ya. Kalau sudah
di atas 3 bulan, organ-organ sudah lengkap, kita lebih beranilah memberikannya. Nah, ini obat farmasi, obat herbal, ataupun obat nutraceutical, ini memang lebih keras obat farmasi, lebih aman ekstrak dari nutrisi. Ya. Tapi kita ambil yang paling aman, hindari 3 bulan pertama. Ya. Jadi sekali lagi, testimoni nggak apa-apa kok, aman-aman aja. Itu bukan pengganti riset. Dok, sedikit putus-putus ya, Dok. Riset tuh memang sekarang ya ini connectionnya unstable. Oke, saya pelan-pelan ya. Jadi kita jangan menggeneralisir kesaksian yang bagus lalu diharapkan semua orang akan bagus dan aman ya. Kita ambil amannya. Jadi ini prinsip risk and benefit ratio. Apa untungnya saya berikan? Apa resikonya? Kalau saya tidak berikan, apa resikonya? Ya. Jadi balik lagi secara umum 3 bulan pertama kalau nggak penting-penting betul tidak usah. Lalu ada lagi yang spesifik menyoroti soal kondroitin. Dia cari di internet kondroitin itu tidak baik untuk ibu hamil misalnya gitu. Dan SOP tadi ingredientnya ada kondroitin. Ya. Nah ini saya mau ajari kalau ambil di internet jangan langsung comot satu artikel. Selalu ada pro and kontra. Jadi kita cari juga artikel yang lain yang penyeimbangnya. Ya. Lalu kalau yang kontra terhadap konsumsi, perhatikan yang dia soroti itu pada dosis berapa jadi masalah. Gitu, ya. Misalnya kondroitin disoroti untuk penyakit rematik sendi lutut, osteoartritis. Itu dosisnya 800 sampai 2000 mg. Di SOP ada berapa kondroitinnya? Saya sudah tanya Pak Niko, kondroitinnya itu hanya bagian dari SOP itu sendiri, gitu ya. Jadi bukan tambahan lagi di luar SOP ditambahin kondroitin seperti produk yang di atasnya. Nah, jadi kalau SOP-nya totalnya saja hanya 150 mg, kondroitin kita tuh jauh lebih kecil daripada 150 mg. Ya. Jadi tidak masalah seperti yang ditakutkan yang ada di artikel internet tadi. Tapi siap-siaplah, akan selalu ada orang-orang yang paranoid terhadap ingredient. Kenapa? Karena mereka tuh kalau dikasih suatu produk, dia baca ingredientnya, lalu dia cek di internet, yang dia lihat tuh terutama bukan khasiatnya, tapi dia akan cek daftar efek sampingnya. Dan dia menjadi ketakutan membaca semua efek samping. Ya pasti tidak ada efek samping yang menyenangkan, semua tuh menakutkan. Padahal dengan keluhan yang ada, dia butuh produk itu. Dia minta semuanya diobati. Tapi di sisi lain, paranoidnya, dia ketakutan terhadap semua obat yang diberikan. Itu nasibnya. Ya. Jadi dia stres sendiri, dan jangan sampai kita ikut diseret stres bersama dia. Ya. Jadi kita hanya ceritakan saja, ini efeknya positif, bisa meregenerasi, memperbaiki aliran darah. Selebihnya dia akan membuat tubuh kita memperbaiki diri sendiri dengan lebih baik. Ya. Nah, kalau dia masih stres juga dengan berbagai efek samping, ya biarkan saja dia timbang menimbang. Oke. Lalu bagaimana cara minum? Ini juga masih ditanya. Ya. Kulum bawah lidah atau atas lidah atau larutkan air.
Ini yang gini-gini yang bikin kita tuh jadi ribet sendiri. Kita minum langsung itu yang pasti ya, kalau tidak ada air, sedang di mobil, sedang di kantor mau ambil air jauh misalnya, itu silakan langsung diminumkan di dalam mulut ya. Atau pada pasien ginjal yang minumnya dibatasi dalam sehari hanya 500 cc misalnya. Padahal dia butuh air itu untuk makan obat yang lain. Nah, itu kita bisa minum tanpa air. Nah, mau di bawah lidah, mau di atas lidah, selama dia dikulum-kulum itu nyerap juga. Gitu ya. Dia tidak akan pilih-pilih kumpulnya hanya di bawah lidah aja. Kalau air ludah sudah masuk ke mulut, dia akan menyebar kemana-mana. Ya. Jangan terlalu stres mikirin, wah ini tadi saya taruh di bawah, sekarang menjadi pindah ke atas, pusing sendiri. Lalu ada yang klaim lebih kulum lebih cepat gitu, masuknya. Nah, kita bertanya, so what kalau lebih cepat? Memang kita mau mengejar apa? Nah, ini kan bukan obat seperti nitrogliserin pada orang yang serangan jantung, diisep-isep, pembuluh darah jantungnya mekar lagi, dia selamat gitu ya. Kan bukan itu. Kita mau adu cepat kemana? Gitu, ya. Terus kita tahu kerja produk kita ini jangka panjang, regenerasi sel, merenovasi organ-organ jangka panjang. Jadi ini bukan soal adu cepat, tapi bagaimana konsistensi kita mengkonsumsinya untuk 3 bulan, untuk 6 bulan. Ya, kalau dia butuh terus lagi ya kita teruskan. Gitu, ya. Jadi tidak perlu pusing dengan cara konsumsi ini. Nah, juga jangan berpikir kalau dia lebih cepat, healingnya juga lebih cepat. Ya, nggak bisa. Atau dia tambah-tambahkan takarannya supaya lebih cepat sembuh. Nggak bisa. Healing itu ada temponya sendiri di dalam badan kita. Kita nggak bisa mempercepatnya. Ya. Kita hanya bisa membantu supply-nya itu cukup. Ya. Nah, ada lagi yang nanya, ini pakai air dingin, air biasa, atau air panas? Istilahnya diseduh. Yang pasti jangan diseduh, karena air panas itu bisa merusak asam amino. Ya. Nah, kalau air dingin atau air biasa, selama bahannya larut dengan baik, minum aja. Kalau dia lebih nyaman dengan air dingin, silakan. Kalau dia takut air dingin, ya air biasa. Ya. Jangan bikin jadi ribet. Nah, ini lagi, tambah ribet lagi. Ya. Minumnya yang bagus jam 5 sampai jam 9, karena itu kerja organ usus besar, usus lambung tuh jam segitu. Ya. Kalau nggak pagi, minumnya sore, jam 5, jam 7, itu kerjanya ginjal di situ. Ya. It looks cool. Ya. Katanya sophisticated, ada jam-jamnya. Ya. Memang teori ini ada di dalam ilmu akupunktur, jam kerja biologis organ. Jadi kalau dalam akupunktur melakukan terapi untuk ginjal pada jam 5 sore itu diperkirakan efeknya lebih kuat gitu ya. Teorinya begitu. Nah, dalam kenyataannya teori itu tidak dipakai karena tidak ada orang mau nungguin untuk liver tengah malam, nanti kamu datangnya jam 11 malam saya tusuk, nggak ada ya. Jadi jangan pusing, jangan bikin menjadi ribet. Nah, ini guyonan aja. Hanya ada satu aturan, jangan makan waktu tidur, nanti keselak. Oke. Lalu detox. Ini saya juga perlu jelaskan maksud detox itu apa. Ya. Subarasi kerjanya tuh sampai di level seluler, ya, karena dia memperbaiki sel. Jadi detoxnya ini adalah detox di seluler. Sel kita itu juga membuang kotoran-kotoran dari dalam sel itu keluar.
Itu detox seluler. Jadi kita bayangkan kalau semua sel tuh menjadi lebih aktif bersih-bersih di rumahnya masing-masing, maka toksin akan keluar dalam jumlah lebih banyak. Nah, itu yang menimbulkan gejala detox. Seperti orang sakit gitu ya, kayak sumbung-sumbung nggak enak badan, mau ngapain juga nggak enak. Nah, itu seperti itu gejala detox. Atau kalau dia sedang menderita suatu penyakit, misalnya eksim gitu, kok sepertinya eksimnya tambah parah. Nah, itu bisa dari efek detox itu juga. Ya. Jadi kita tidak bisa bilang kalau sakit ginjal ini detox di ginjal, tambah lagi tabel kalau dia kejang-kejang itu detox di ginjal. Aduh, itu jangan dipakailah. Ya. Kejang-kejang itu suatu yang serius, kita nggak bisa bilang itu bagian dari gejala detox. Ya, itu mesti diperiksa kenapa orang itu kejang. Jadi detox itu bersifat umum. Lalu pengertian lain, kita membantu organ-organ detox, ya organ-organ yang memang punya peranan membuang kotoran, itu bekerja lebih giat, gitu ya. Misalnya ginjal itu membuang kotoran lewat urin. Liver itu menetralisir racun-racun, lalu dibuang lewat empedu itu keluar di usus, gitu ya. Usus juga sampah-sampah yang nggak dipakai, toksin yang ikut masuk waktu kita makan tuh dikeluarkan di usus. Paru lewat kelenjar keringat dia keluar. Kulit itu ya. Paru tuh lewat udara pernafasan atau lewat lendir. Ini penting diingat ya. Paru kalau detox bahan yang tidak menguap itu berupa lendir. Jadi slamnya, reaknya itu bisa lebih banyak. Ya. Nah, detox itu sendiri, tubuh juga ada perlindungannya supaya dia nggak keracunan. Itu salah satunya lewat antioksidan yang dikeluarkan di tingkat seluler. Ya. Dari kita hanya tambahkan sedikit glutathione. Selebihnya itu kita butuh antioksidan lain. Ini bisa nggak untuk slimming? Gitu ya. Subarashi sendiri dia memperbaiki seluruh sistem, termasuk sistem pencernaan, termasuk metabolisme lemaknya, kolesterol, trigliserid, asam urat tuh metabolismenya tuh diperbaiki, gitu ya. Tapi dia tidak dirancang khusus sebagai obat slimming. Jadi bisa nggak Subarashi bikin kurus? Jangan dijawab, karena memang tidak dirancang untuk itu. Yang pasti orang itu harus mengurangi inputnya, asupannya, kalori, dan dia harus membakar lebih banyak lagi kalori yang masuk itu supaya kalori cadangannya berupa lemak tubuhnya itu bisa berkurang. Caranya dengan berolahraga, ya. Jadi kalau makannya lebih banyak, tidak ada olahraga, lalu biar bisa tenang-tenang karena ada Subarashi, ada Utsukushi gitu, capeknya. Ya. Oke, nah itu yang saya bisa sharingkan untuk memperjelas bagaimana produk kita bisa mengatasi atau membantu berbagai masalah. Nah, ada satu prospek tuh yang keberatan gitu. Mana bisa ada satu produk untuk berbagai penyakit. Itu uji klinisnya berarti harus banyak katanya. Oke, Pak Angga, silakan teks lagi. Oke, kita masuk ke pertanyaan ya dok ya, dikit-dikit. Share screen-nya sudah stop ya? Udah stop. Oke.
Oke, selamat siang. Ini dok, sore mama saya mengalami gangguan ginjal, penurunan fungsi ginjal. Sekarang tinggal 12%, kadar kreatinin 3,7, HB 9,8. Konsumsi Subarasi apakah aman? Karena fungsi ginjalnya sudah mepet. Jujur nggak berani coba-coba. Mohon penjelasannya. Ya. Kalau produknya itu berupa asam amino, itu udah partikel yang paling kecil dari protein. Ya. Jadi kita bisa pastikan itu aman, tidak memberatkan ginjal. Ya. Jadi biasanya ginjal tuh yang dibatasi jumlah protein itu secara total. Itu konsumsi entah dari dagingnya atau kacang-kacangannya yang mengandung protein itu dibatasi. Jadi kalau ditambahkan untuk Subarasi aja itu tidak banyak, itu kan hanya 150 mg. Itu pun campur-campur ya, jadi asam aminonya tidak full 150, ada komposisi yang lain itu. Aman untuk ginjal tuh, malah manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya. Oke. Jadi ingat ya, selalu mulai dengan takaran yang kecil. Karena efek detoksnya itu yang mungkin malah lebih besar daripada yang kita takutkan dari efek obatnya, efek Subarasinya sendiri. Oke, lanjut. Kolontomi. Dok, saya mengalami usus bocor pasca operasi sambung usus kolostomi. Sudah 2 tahun masih bocor sampai sekarang. Maksudnya ini mungkin mau tanya, kalau konsumsi Subarasi atau Utsukushi apa bisa membantu bikin ususnya, maksudnya ke regenerasi gitu, jadi normal lagi atau gimana gitu dok? Ya, regenerasi kan pasti menurut fungsi dia gitu, dia bisa meregenerasi. Nah, apakah regenerasinya itu cukup untuk mengejar kebocorannya, yang kita perlu lihat dengan perjalanan waktu, gitu ya. Yang pasti kalau kita tidak berikan apa-apa, ya kondisinya kan akan begitu terus. Sekarang kita tambahkan upaya, daya regenerasinya kita tingkatkan, ya tentu kita berharap perbaikannya juga jadi lebih nyata. Ya, yang utama SOP-nya, Utsukushi-nya belakangan. Izin bertanya, suami teman saya riwayat diabetes, kemudian jadi jantung, dan sekarang udah pasang 3 ring di sebelah kanan jantung. Beberapa hari lalu positif COVID, sekarang sudah non-reaktif, saya sudah memberikan info untuk konsumsi Subarasi. Nah, cuman sekarang permasalahannya, kira-kira kalau dengan riwayat seperti tadi, konsumsi Subarasinya itu per harinya berapa? Balik Untuk lagi kan, nggak peduli mau ringnya 1, 2, 3 gitu loh. Tetap kita berikan bertahap. 1 kali 1 itu dia muncul detox nggak? Kalau tidak muncul, aman, kita naikkan 2 kali 1. Nah, sekarang dilihat orangnya umur berapa, ada kerusakan waktu serangan jantung, ada kerusakan besarnya, sempat serangan atau enggak gitu. Kalau seperti teman saya, dia nggak serangan tapi sudah dipasang ring, walaupun ringnya 6, tapi kalau dia tidak serangan kan berarti tidak ada kerusakan. Kita tidak perlu kejar dengan takaran yang tinggi. Gitu. Silakan perkirakan sendiri butuhnya berapa, berat badannya berapa, usianya berapa, itu semua dihitung. Dia butuh 2, 3, atau 4. Dan juga karena ini perlu konsumsi jangka panjang,
Jangan sampai dia bela-belain makan 4 saset per hari, tapi hanya bisa beli untuk 2 bulan. Ya. Sayang sekali. Lebih baik dia makan 2 kali 1, tapi bisa jangka panjang. Oh, sore dok, saya mau tanya, kalau untuk yang kena stroke dan sekarang masih sedang di RS, masih pakai sonde untuk makan dan minum, fungsi lidah tidak berfungsi, dan batuk mau keluarin dahak juga belum bisa. Nah, ini mungkin nanya kali ya, konsumsinya gimana dok, kalau tetap mau dicoba dikasih Subarasi gitu. Kalau di rumah sakit, itu harus izin dari rumah sakit ya, karena rumah sakit kan bertanggung jawab apa yang terjadi pada pasien mereka. Kalau dengan sonda ya nanti masukkan ke sonda. Jadi masalahnya dia ada paru itu, karena salah satu efek detox nanti bisa slamnya jadi lebih banyak. Nah, takutnya dia slamnya jadi banyak, orangnya jadi sesek, keluarganya langsung menyalahkan ini gara-gara minum SOP kamu, pasien. Nah, saya tuh jadi tambah sesek. Ya. Itu perhitungkan. Kalau mau diberikan juga ya takarannya yang kecil aja dulu 1 kali 1. Aman baru naikkan. Oke, fungsi ginjal nggak jadi masalah. Lanjut. Oke, lanjut. Dok, kalau ada pasien indikasi kanker, katanya kanker di bagian ginjal dan di liver. Lalu kemudian sekarang ini posisi perut bengkak. Setelah dikasih konsumsi SOP, Subarasi, dan Ucukusi, katanya terkena diare. Karena saya pikir mungkin itu diare karena proses detoksifikasi dari Ucukusi. Nah, kira-kira sekarang saya harus lanjutkan atau tidak untuk konsumsi Ucukusinya, karena sampai hari ini saya hanya memberikan Subarasi. Jadi kalau sampai diare itu pertama berapa banyak sih yang diberikan? Karena SOP sendiri pada takaran tinggi itu memang bikin diare, dia ada efek laksatifnya. Itu makanya selalu prinsip kita, jangan ini penyakitnya berat, hantam dosis tinggi, nggak ada. Malah dia bikin efek samping jadi bumerang buat kita. Ini gara-gara obat kamu jadi begini. Jadi Subarasi aja dulu, kalau aman baru tambah Ucukusi. Untuk makronis minum pagi 1, ini ngomongin Subarasi ya dok. Untuk makronis minum pagi 1 dan sore 1. Itu masih aman nggak dok? Atau harus minum sekaligus di sore semuanya 2 atau gimana? Kalau untuk mah yang justru kalau di sekaligus kan takarannya jadi tinggi, kemungkinan dia iritasi kalau mahnya sensitif kan lebih terasa. Justru kalau bisa malah kita pecah sehingga tidak terlalu mengganggu lambungnya. Ya, ingat orang kalau sakit lambung itu mahnya jadi sensitif. Apa saja tuh bisa membuat dia rasanya tidak nyaman. Ya. Jadi tipsnya justru kita mengurangi iritasi langsung. Kalau perlu minumnya sesudah makan. Kalau perlu jangan sekaligus dihabiskan semua, tapi dipecah minumnya. Nanti setengah jam lagi, 1 jam lagi baru minum lagi. Gitu. Kok malah dijadikan satu. Untuk orang hernia itu teman saya ada hipertensi. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin efek beda-beda ke tiap orangnya dok. Ini saya kasih contoh satu aja, mungkin bisa menjawab buat semua karena banyak yang nanya. Ini saya pilih satu, nah ini.
Dok, untuk endometriosis gimana dok? Dan kista, sebelum minum Utsukushi kista 5 cm dan 3 cm. Tapi setelah minum Utsukushi setengah box, tiba-tiba anyang-anyangan dan kencing jadi sakit. Saat cek ke dokter, kista membesar. Dan sekarang ada endometriosis, padahal sebelumnya tidak ada. Bagaimana dok? Takarannya yang dipakai, ataukah itu lagi proses detox? Setelah di stop Utsukushi, anyang-anyangan hilang, pas dicoba minum lagi, datang sakit lagi dan semuanya kembali ke awal lagi. Gimana dok? So saya kista sih harusnya kayaknya diangkat ya dok ya, tetap. Teman dokter Wijayanya DC lagi disconnect dulu nih, tunggu sebentar ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman, nih dokter Wijayanya lagi masuk lagi. Udah saya kontak. Dokter Wijaya. Ya, ini saya cuma mau ada jelasin dikit aja. Mungkin kalau yang ada nih banyak saya lihat pertanyaannya kayak, iya saya tadinya misalkan sakit perut, buang air besar sehari misalkan 5 kali, tapi kenapa setelah saya konsumsi Subarasi atau saya setelah konsumsi Utsukushi, buang air besarnya jadi 8 sampai 9 kali misalkan, naik 4 kali dibandingin yang sebelum saya konsumsi, itu kenapa sih? Biasanya kan kalau kayak begitu yang tadi udah dijelasin sama dokter Wijaya, kita harus tahu dulu kita itu ada riwayat mungkin memang sebelumnya ada penyakit apa, kita ada gangguan apa, terus kita konsumsinya berapa banyak, dan ya kalau kalau konsumsinya kelebihan kan ada laksatifnya, efek laksatif yang kayak tadi dokter Wijaya bilang. Ini saya coba bantu jawab ya, kenapa teman saya minum SOP 100 oke-oke aja, begitu minum Suba 1 kali 1 kenapa jadi perut sakit, mual, dan mengurung. Soalnya sama aja Pak, itu kalau untuk yang SOP 100 sama Subarasi. Justru jadi gini loh, ibaratnya konsumsi SOP-nya itu kan, misalkan tadinya nih kayak saya contoh, misalkan saya konsumsi SOP tuh harusnya 2 kali 1, misalkan 2 kali sehari. Tapi karena ada Subarasi, jadi saya konsumsinya cuma 1, misalkan cukup gitu loh. Maksudnya ya belum bisa nutup yang 2 itu sih, cuman ya seenggaknya lebih mending dibandingin 1 juga. Jadi itu sebenarnya semuanya tuh sama yang di dalamnya, cuman ditambahin marin placentanya kan ditambahin 50%, terus ada beberapa ditambahin ingredient-ingredient baru kayak kulit bijinya tomat. Jadi bukan kulit tomat loh teman-teman, kulit kulit biji tomat. Jadi biji tomat ada selaputnya, ada kulitnya diambil.
Boleh dicoba itu kayak begitu caranya kalau case 1x1 suba terus jadi dia kayaknya terlalu berat nih, super sensitif sekali. Ya udah dikurangin aja, dicoba dulu aja. Itu kan sebenarnya gini loh, kalau misalnya kita konsumsi subarasi kan ini bukan yang kayak pasti nih emang dosis lu segini, takaran lu segini, enggak. Itu kita trial and error karena yang tahu tubuh kita kan kita sendiri. Kayak contoh saya udah pernah coba misalkan konsumsi SOP 3 nggak kenapa-napa ya, berarti saya konsumsi subarasi 2 ya nggak akan kenapa-napa gitu. Trial and error kan maksudnya saya yang tahu nih badan saya kuatnya semana apa gitu, itu kita doang yang tahu. Kalau kita ngomong berdasarkan dari Zoom ini, kita ngomong ke dokter juga kan pasti ntar dokter butuh mungkin kita umur berapa, kita butuh punya riwayat apa aja, apa kan harus ada datanya. Tapi kalau kita sendiri kan kita yang tahu kita mau konsumsinya berapa banyak. Nah, nih Dokter Wijaya udah masuk. Oke. Sebentar. Siap. Oke, lanjut dok. Kemana tadi ya? Nah, saya cariin. Enggak, tadi kan maksudnya banyak yang ini dok, yang nanya kayak contoh, saya tadinya sebelum konsumsi subarasi, misalkan tadi saya ada kasih contoh, misalkan saya buang air besar sehari 5 kali nih, emang itu udah aneh kan 5 kali sehari saya buang air besar. Terus setelah saya konsumsi subarasi atau utsukushi sehari saya buang air besarnya jadi 10 kali. Kenapa ya bisa kayak begitu? Apakah ada yang beda ya? Kenapa maksudnya saya konsumsi subarasi atau utsukushi kenapa malah jadi negatif gitu loh Ya. tubuh saya. Satu memang takarannya kan lebih banyak SOP-nya. Terus kedua ada tambahan baru, tentu tubuh itu ada saja yang berespon terhadap sesuatu yang baru. Jadi kita perlakukan seperti kita mulai lagi dari produk baru gitu, adaptasi lagi, start low go slow lagi gitu. Jangan langsung khawatir ini karena nggak cocok gitu ya. Adaptasi itu perlu. Masuk ya mungkin itu bisa membantu. Ini masih banyak kan yang kayak tadinya misalkan udah kena penyakit osteoporosis. Ini saya bacain deh. Osteoporosis di lutut kanan, minum subarasi selama seminggu. Hari keempat udah oke banget. Lalu sempat stop karena nunggu subarasi inden. Nah, yang 7 saset kemarin dapat trial dari teman. Lalu sakit lagi lututnya waktu nggak minum subarasi. Sekarang udah minum lagi dengan dosis 2 saset per hari. Terus malah terasa kaku, nyeri lagi, dan kaki kirinya juga jadi sakit. Itu kira-kira kenapa tuh dok? Kalau osteoporosis, jangan mimpi dia akan membaik dalam 1 minggu atau 1 bulan. Ya. Regenerasi tulang itu kan lebih kompleks lagi. Gitu ya. Nah, kalau keluhannya membaik, itu bukan karena osteoporosis yang membaik. Itu mungkin kondisi sekitar sendinya yang membaik. Aliran darah di ototnya, radangnya bisa ditekan lebih ringan gitu. Itu yang membuat nyerinya sepertinya menghilang gitu. Ya. Tapi kondisi dasar osteoporosisnya itu butuh waktu. Dan kita mungkin tetap harus kombinasi dengan obat medis yang terbukti secara klinis itu bisa menumbuhkan tulang gitu. Ya. Jadi di situ jangan di stop obat dokternya lalu diganti dengan produk ini. Bukan itu tujuannya. Oke. Kombinasi aja. Siap. Oke, lanjutnya. Ini dok, ada yang sakit stroke, terus dia coba minum SOP 100+. Tapi katanya selama minum itu jadi sering sakit sendi. Tangannya sakit, kaki kanan juga sakit, yang kiri enggak. Ini mungkin mirip sama yang tadi ya dok.
Terus Ya, sakit sendinya itu nyut-nyutan, kadang muncul, kadang hilang. Udah mau sebulan konsumsi SOP 100 plus. Kalau misalkan efek dari SOP 100 plus udah mau sebulan kok belum hilang ya. Nah, itu gimana kira-kira kalau dari yang ini? ya. Jadi kalau dia sakit di otot-otot itu salah satu yang saya sering temukan tuh ototnya tuh memang banyak kristal-kristal atau endapan-endapan yang sudah lama ada di situ. Jadi Subarasi waktu dia detox bisa saja itu endapannya jadi tambah banyak juga karena bongkar-bongkar kotoran dari dalam sel tuh. Nah, sementara yang numpuk di luar tuh sudah banyak. Nah, di situ kita perlu minum airnya yang diperbanyak supaya pembilasan di sel antar sel itu lebih cepat terjadi. Dan dibuang ke ginjal, dibuang ke liver gitu. Lalu untuk lokal areanya otot itu mungkin dia perlu massage supaya jangan numpuk di ototnya. Jangan lupa massage itu terapi yang paling tua di dunia ini. Ada manfaatnya tersendiri. Ya intinya jangan semua tuh ditumpahkan. Saya sudah minum Subarasi kok nggak ada efek, tambah sakit. Nah, tindakan yang lain tuh dilakukan juga dong. Gitu. Oke. Oke, oke, oke. Kalau anak umur 7 tahun jatuh, tulangnya retak, perlu nggak sih dok Subarasi atau didiemin aja karena masih umur 7 tahun? Didiamin sama dilakukan sesuatu ya tentu lebih ada efeknya dilakukan sesuatu. Mhm. Berikan aja ya, sambil tetap dipikirkan itu retaknya itu membahayakan nggak kalau anaknya aktif bermain. Jangan-jangan kena dorong dari retak tuh menjadi patah. Lalu nanti salahkan lagi, ini Subarasi minum kok malah jadi patah gitu ya. Kita gunakanlah nalar kita yang sehat. Fungsinya dia adalah suportif, pendukung, bukan pengganti segalanya. Ini sementara saya baca juga di sini, Iya. kalau bepergian kakinya bengkak, sembuh kalau tiduran. Itu karena aliran venanya tidak lancar ya. Subarasi ada kelebihan di anti agregasi trombosit itu dia membantu mencegah trombosis di vena. Nah, jadi kita bisa harapkan lebih banyak dengan Subarasi ini dibandingkan kalau dia hanya minum SOP. Nah, kalau pertanyaannya bisa sembuh nggak dengan Subarasi? Let's see, gitu. Kita nggak bisa pastikan sekarang bisa sembuh atau enggak. Tapi kita harapkan kemajuan karena aliran darahnya akan dibuat lebih lancar. Nah, ini ada lagi. Sorry dok, mau tanya. Untuk pengidap trisomi 21, 4 kelainan jantung, TOF, tetralogy of Fallot, dan transient leukemia, usianya udah 2 bulan. Usianya 2 bulan, apakah direkomendasikan Subarasi? Kalau kelainan genetik tidak bisa, karena dia regenerasi sel, ya sel yang baru ya tetap kelainan genetik, tetap trisomi. Kita tidak bisa mengubah yang trisomi jadi normal. Regenerasi sel itu ya menghasilkan sel yang dari asalnya itu seperti apa ya diperbaiki. Oke. Dokter sudah. Ada pertanyaan apa karena ada tambahan susu bubuk di Subang ya. Susu bubuk apa yang ditambahkan? Kita tidak ada tambahan susu bubuk kok. Ada yang tanya berapa miligram kandungan fruit flow.
Itu nanti tanya Pak Niko lagi dah. Jadi buat dari saya sih itu sudah diperhitungkan para researcher, ya. Kita ambil gampangnya aja. Oh iya, tadi yang sebelum dokter disconnected itu tadi endometriosis ya. Sebentar saya lupa mana pertanyaannya. Ya, endometriosis itu salah satu kondisi di mana jaringan rahimnya tuh tumbuh di luar rahim, gitu ya. Jadi pada saat dia menstruasi, jaringan itu ikut berdarah. Waktu dia berdarah itu dia bikin kesakitan. Nah, subarasi tentu tidak bisa menghabiskan jaringan yang salah tumbuh di sana. Tapi kita bisa membantu menekan peradangannya, menyeimbangkan hormonnya, sehingga nyerinya mungkin bisa berkurang walaupun endometriosisnya tetap saja ada di situ. Jadi pada setiap penyakit ada berbagai komponen atau faktor yang terlibat. Jadi kalau kita bisa mengurangi komponen itu, dia penderitaannya berkurang walaupun penyakitnya tetap ada. Oke. Enggak, itu efek laksatif, bukan karena itu ada yogurt kan, soalnya saya bantu jawab nih, maksudnya bukan susu. Nggak ada susu, itu hanya sebagai perisa dikit doang sih, bukan susu ini juga lagian. Susu formula. Untuk lebih jelas tanya Pak Niko sih, biasanya kayak gitu biasanya nanti. Ada yang tanya demam berdarah, utsu atau subah, gitu ya. Utsukushi itu fungsi utama itu meningkatkan sistem imun. Nah, demam berdarah itu kan karena infeksi virus. Ya, tentu dia butuh utsukushi untuk melawan infeksinya. Ini ada yang tumor payudara kanan, juga pertanyaannya soal takarannya berapa, gitu ya. Jadi bukan soal tumornya di kanan atau di kiri, ukurannya seberapa gitu. Tapi klinisnya bagaimana? Kalau berat badannya oke-oke, makan semua masih bagus, kan kita bisa perkirakan dia tidak bikin kerusakan yang banyak. Kita mulai saja dengan 2x1. Diobservasi apakah ada perbaikan. Kalau kurang kita naikkan 3x1 sampai 4x1. Kalau cancer tuh bisa sampai 6 saset per hari ya. Asal dia tidak bikin efek laksatif itu. Jadi kalau 6 saset dia mencret ya jangan dipaksakan, turun lagi. Tapi juga ada yang tanyakan berapa dosis maksimal. Kita tidak ada data maksimal itu berapa, karena kisaran untuk makanan itu praktis tuh besar dan aman. Sama seperti kita makan sepiring sama 3 piring itu tidak akan bikin kita jadi keracunan, hanya kekenyangan aja. Dan tentu dengan dosis yang makin besar, harganya makin mahal. Pertanyaannya, apakah itu sebanding? Ya. Kalau makin besar, khasiatnya juga makin besar, ya nggak apa-apa. Tapi kalau makin besar hasilnya sama, ngapain kita ambil dosis yang paling besar? Nah, itu gunanya evaluasi 3 bulan, 6 bulan, supaya kita bisa berhitung sendiri. Sudah lama 2012. Berapa takaran supaya tidak terjadi efek samping, itu individual, beda-beda. Sama seperti utsukushi, kita bilang itu bisa melancarkan buang air besar. Ada saja yang minum utsukushi malah jadi susah buang air besar. Itu individual.
Itu yang dibilang kita mesti tailor made, harus disesuaikan dengan tubuhnya masing-masing. Ada yang nanya perbedaan SOP, SUBA, dan UTSU. Dicari di video yang lain ya. Nih ada yang tanya tentang COVID. Dok, ada pasien COVID disertai pendarahan ambeien dalam. Apakah dibatasi subarasinya atau tetap dilanjutkan? Perdarahannya di mana? Tahu nih, ambeien dalam bagian ini kali mungkin, Bang. Ambeiennya. Ambeien. Ya, ambeien. Kalau ambeien berdarah kita masih bisa monitor, bisa lihat darahnya tambah banyak atau tambah sedikit. Tapi kalau perdarahannya di dalam organ yang tertutup, itu kita beresiko. Kita nggak tahu dia darahnya masih mengalir atau enggak. Ambeien itu kalau dari testimoni orang-orang lain, itu lebih banyak terjadi dengan pemberian utsukushi. Ya, karena memang dia kerjanya kan lebih di usus besar. Itu dikurangi saja utsukusinya. Pengalaman kita juga utsukushi itu untuk efek detoksnya tuh lebih kencang daripada efek SOP. Makanya saya selalu sarankan SOP saja dulu. Kalau tidak ada detox lagi, baru tambahkan utsukushi dengan dosis bertahap, takaran bertahap. Sorry. Ada ini pertanyaan, pamannya sudah cuci darah tiap minggu, apakah bisa membaik lagi? Gitu ya. Nah, membaik itu kita jangan melulu tuh bahas ginjalnya. Gitu. Ada orang cuci darah tetap cuci darah, tapi kualitas hidupnya yang jauh lebih baik. Nah, itu mau disebut membaik atau enggak? Gitu, ya, nah, kita mesti melihat tuh secara holistik. Jangan melulu hanya indikator untuk ginjalnya. Gitu ya. Ada yang cuci darahnya bisa berkurang 3 kali jadi 2 kali. Tentu itu tergantung waktu dia start minum, kondisi ginjalnya seberapa parah. Ya. Kalau fungsinya sudah total nggak ada lagi sisanya, itu kan berarti dia sangat tergantung dengan cuci darah. Kita hanya bisa perbaiki kualitas hidupnya, perbaiki organ-organ lainnya yang belum terkena komplikasi itu. Ya. Leukemia dok bisa terbantu nggak? Yang tadi kan udah ada tuh di slide ya leukemia ya. Leukemia itu masuk kanker darah. Kanker darah itu berbeda dengan kanker lain yang bersifat padat, yang bisa diserang oleh NK cell, gitu, natural killer cell yang kita bisa harapkan dari efek utsukushi. Ya. Jadi dalam hal ini leukemia kita tidak lawan dengan utsukushi karena mekanismenya tidak sama dengan kanker lainnya. Jadi kita berikan subarasi dengan harapan regenerasi sel yang sehatnya itu lebih bagus lagi sehingga kerusakannya tidak tambah parah. Nah, kalau utsukushi mau ditambahkan juga, dia membantu untuk detox di ususnya karena usus yang sehat juga akan membuat tubuhnya lebih sehat. Ya. Nah, itu cara pandang secara holistik juga. Jangan melulu hanya lihat kanker ini lawannya utsukushi, jangan begitu. Oke. Dok, kalau yang buat diabetes, HIV, ginjal bocor, cuci darah, makronis, pencernaan, dan ada acer di lambung ataupun usus, utamanya itu utsukushi atau subarasi dulu dok, dilihat dari itu. Subarasi itu untuk semua kondisi, karena semuanya itu berurusan dengan sel dan aliran darah. Kita bisa perbaiki regenerasi sel, bisa perbaiki aliran darah, itu dampaknya itu sudah cukup banyak. Ya. Nah, utsukushi kalau mau ditambahkan untuk detox usus juga akan membantu, tapi jangan di tingkat awal, karena kalau dia bikin detox reaksinya tambah memburuk, orangnya keburu heboh, dia nggak mau lanjutkan minumnya, kan sayang.
Ini kita perlu jangka panjang. Jadi dengan subarasi takarannya sudah optimal, baru tambahkan utsukushi. Ini ada pertanyaan, sesudah minum subarasi fungsi ginjalnya menurun karena kreatinin uriumnya meningkat. Ini juga sama, kita jangan hanya mendengar laporan urium kreatinin meningkat. Kondisi ginjalnya seberapa waktu dia mulai minum. Kemarin juga ada, ternyata dia punya filtrasi rate-nya, ya, glomerulus filtration rate-nya itu hanya 7. 7 itu sudah gagal ginjal yang parah gitu. Jadi naik turunnya itu memang bisa terjadi kapan saja, orang dia daya regenerasinya nggak keuber lagi gitu. Ya. Jadi jangan samakan semua ginjal tuh harus membaik kalau diberikan subarasi. Ya. Yang membaiknya cepat tentu karena kerusakannya belum berat. GFR-nya itu masih tinggi, masih 50, masih 40 gitu. Nah, kalau dia sudah 7, masa ceritanya mau disamakan dengan yang 40. Jadi kecilkan aja, selalu start low. Oke, kita cari 3 pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Oke. Polip. Ini ada psoriasis, minum kulit sudah bersih, lalu minum lagi merah-merah lagi, ya, itu kan artinya belum tenang kondisi autoimunnya. Psoriasis itu autoimun. Ya. Jadi autoimun itu proses yang kompleks. Jangan harap dengan satu box itu langsung jadi normal. Nah, nggak perlu bikin spesialis autoimun, komunitas autoimun kalau solusinya begitu gampang. Ya. Ini penyakit kompleks. Jadi dia bisa membaik, itu kita sudah syukuri, ada harapan daripada dia harus makan obat-obat menekan sistem imunnya seumur hidup. Dan bersabarlah, kalau dia kambuh lagi, dilihat takarannya apa, ketinggian bikin dia jadi flare, atau dia sudah tambahkan utsukushi bikin dia jadi lebih aktif. Ya. Jadi pada autoimun jangan diberikan utsukushi dulu, subarasi dulu biar dia netralisir masalah autoimunnya itu. Harus konsumsi berapa lama? Kita selalu bilang 3 bulan, 6 bulan untuk evaluasi. Kalau 6 bulan dia belum stabil, ya tentu kita akan teruskan. Yang penting dalam 3-6 bulan itu ada perbaikan enggak? Nih, ada yang bilang gini, Dok. Dok, tolong terangkan gaya hidup untuk para pemakai utsu dan subarasi, Dok. Jangan hanya minum subarasi dan utsu, tapi pantangan makan, pantangan gaya hidup, semua nggak dilakukan. Ya gitu kan, gimana mau sembuh? Tolong pencerahan, Dok. Gaya hidup ini yang singkat aja deh ya. Saya pakai 5 prinsip itu. 1, soal makan minum. Jadi sebisanya makan yang alamiah. Kalau kita banyak makanan olahan, itu kan otomatis ada pengawetnya, ada pewarnanya macam-macam, yang alamiah. Lalu olahraga. Gak ada cara lain untuk menguatkan jantung selain olahraga. Karena itu otot harus dilatih. Kemudian pola tidur. Ya. Kurang tidur tuh sudah pasti akan mengganggu seluruh sistem. Nah, kita punya energi itu juga dicas waktu kita tidur. Kalau kita kurang tidurnya, energinya pas-pasan, metabolisme semua juga akan turun. Ya. Lalu yang keempat tuh rekreasi, relaksasi. Jadi kita nggak bisa kerja terus, stres terus, itu pasti merusak. Itu kan ibarat mobil dibawa ngebut terus, nggak masuk ke pit stopnya, ya rusaklah semuanya. Ya, kita perlu rekreasi, relaksasi. Yang kelima itu spiritualitas, terkait dengan aspek mental juga. Kalau dia hidup
isinya dengan kekhawatiran, kemarahan, kebencian, meminum Subarasi berapa box juga tetap aja itu akan terjadi terus. Itu singkatnya, itu bisa jadi satu seminar tersendiri. Oke. Adenomiosis, kekurangan elektrolit. Kalau kekurangan elektrolit, kekurangan vitamin, mineral, atau bahan gizi yang lain, jangan cari di Subarasi. Ya. Juga jangan promosikan ini suplemen yang paling lengkap. Itu kita bohongin orang. Ya. Produk kita bukan di kelengkapan seperti itu. Ya. Kekurangan elektrolit, ya cari elektrolit di sumber lain. Di air kelapa itu elektrolitnya banyak. Produk kita keunggulannya di peptidanya tadi, messengernya. Oke, untuk penyakit Adenomiosis itu juga masalah hormonal. GERD itu makin lama makin banyak. Itu juga terkait sama stres tadi. Ya, setiap stres asam lambung otomatis keluar. Otomatis itu. Setiap marah juga dia keluar lebih banyak lagi. Jadi kalau dia bawaannya stres dan marah-marah, mau minum obat lambung sekaleng juga nggak efek itu. Nanti salahin lagi, Subarasinya nggak mempan. Subarasi tidak bisa mengangkat stresnya. Oke sih, kayaknya pertanyaannya udah keluarnya itu lagi kayaknya dok. Itu lagi. Banyak pengulangan. Oke lah kalau gitu saya tutup aja. Ini udah pada live juga karena mungkin kalau yang di Indonesia Tengah apa segala macam udah mulai mau sholat maghrib ya. Oke. Oke, jadi kalau gitu terima kasih Dokter Wijaya, thank you. Sorry for the internet trouble. Nggak apa-apa. Itu justru yang penting isinya seru dok. Oke. Thank you juga buat semua teman-teman. Nanti sampai ketemu di hari Senin. Tapi Senin itu nanti sama Pak Niko. Pak Niko akan bawain goal setting part 2. Bentar lagi akan di-blast. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih dokter. Selamat sore. Happy weekend teman-teman.